Oke. Baik, selamat datang di webinar Microsoft Launch Student Ambassador. Kali ini kita punya series baru yaitu Ngabubulearn atau Ngabuburit Learn bersama Pak Sagi Arsyad. Di sini kita akan belajar bareng-bareng tentang membuat aplikasi cepat tanpa coding menggunakan Power Apps. Kalau sebelumnya buat aplikasi itu kan kayak ribet banget gitu kan, harus pakai kode yang panjang. Kalau mau buat aplikasi Windows bisa pakai C# atau React Native. Tapi kali ini kita akan membuat suatu aplikasi yang jauh lebih simple, yang jauh lebih cepat juga tentunya menggunakan Microsoft Power Apps. Mungkin bisa di next slide-nya. Oke, mungkin kita akan menunggu sekitar 5 menit lagi agar teman-teman yang lain itu juga ikut bergabung juga. Oke, sambil nunggu yang lain, buat yang sudah hadir, di sini ada yang student atau student atau udah kerja rata-rata nih. Halo, Bisa yang udah langsung hadir. jawab di kolom komentar, teman-teman. Kita mau survei. Kita mau lihat supaya kerja ya. Oh, udah kerja ya? I see. Oke. Oke. Gimana sih kalau chatnya? Oh, di kolom chat. Masih nyari. Oh, berarti baru lulus ya? Oke. Udah kerja juga. Wah, kalau yang udah kerja bakalan pas nih materinya nih, gitu. Kalau yang masih mencari-cari kerjaan, bisa dibilang nih bisa jadi titik awal untuk belajar, gitu. Nah, Riko dan Afril minat belajar ini nggak nih Power Apps? Wah, tentunya Om. Ini bisa jadi nilai tambah nih Om, kalau yang udah kerja gitu, Yes. ngerti membuat aplikasi yang cepat gitu kan. Apalagi kalau di bisnis gitu kita perlu aplikasi yang baru terus setiap saat itu. Kalau kita bayar programmer itu kan mahal sekali kan Om. Kalau Memang. pakai Power Apps ini bisa jauh lebih cepat dan murah ya tentunya Om. Iya, benar. Gitu. Dan mungkin sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, mungkin untuk teman-teman yang lain yang belum mengikuti Instagram kita, Instagram Microsoft Launch Student Ambassador, mungkin bisa di-follow dulu, karena di Instagram kami akan memberikan update-update jika ada webinar terbaru, dan kami juga akan membuat konten tentang tips and trip, dan tentunya yang paling ditunggu-tunggu biasanya adalah giveaway. Jadi pastikan teman-teman sudah mengikuti Instagram Microsoft Launch Student Ambassador dan selalu update Instagram kami untuk informasi-informasi lebih lanjut terkait dengan program-program dari Microsoft Launch Student Ambassador. Baik, mungkin di sini ada sedikit fun fact tentang speaker kita kali ini, yaitu Pak Sagi Arsyad. Sebelumnya, Pak Sagi Arsyad ini juga merupakan Microsoft Launch Student Ambassador. Dan sekarang Pak Sagi Arsyad ini merupakan Microsoft MVP satu-satunya di Indonesia di bidang Microsoft 365. Mungkin untuk teman-teman yang belum paham apa sih Microsoft MVP itu, jadi Microsoft MVP adalah suatu penghargaan yang diberikan langsung oleh Microsoft kepada individu-individu yang berkontribusi kepada teknologi Microsoft. Dan Pak Sagi Arsyad ini merupakan salah satunya. Pak Sagi Arsyad juga ini tuh merupakan dulu pernah bekerja di Microsoft di tahun 2013 sampai 2017. Dan saat ini Pak Sagi Arsyad ini merupakan
Vice President of Technology di PT Logos Teknologi Utama dan merupakan YouTuber aktif yang sering membagikan tentang konten-konten Microsoft 365. Mungkin nanti bisa juga nih di-subscribe YouTube-nya Pak Syagi Arsyad nih. Alright, mungkin Pak Syagi Arsyad bisa langsung mulai sesinya, Pak. Oke, kita start ya sesinya. Oke. Video saya udah on? Sudah. Oke. Nah, sekarang saya mau cerita mengenai low code, no code. Oke, saya share desktop ya. Bentar. Oke, bikin aplikasi tanpa ngoding ya. Bahasa sekarang atau teknologi sekarangnya itu adalah low code, no code. Apakah totally tanpa coding? Not really, totally tanpa coding, tapi kita bisa mengurangi coding yang kita butuhkan ya dalam pembentukan aplikasi gitu. Oke. Nah, kali ini saya akan cerita mengenai low code no code dan lebih khusus karena saya spesialis di Microsoft 365, saya akan cerita mengenai low code no code di Microsoft 365. Apakah konsep low code no code ini hanya ada di Microsoft 365? Enggak. Ada beberapa teknologi low code no code di pasaran yang bisa membuat kita bisa membuat aplikasi tanpa coding atau minimalis coding, low code no code ini ya. Contohnya seperti Mendix, Creatio dan lain-lain, ada banyak ya. Cuma di banyak kasus bisa dibilang Microsoft ini memiliki satu benefit tersendiri, yaitu kita udah pakai Microsoft 365 dan kita biasanya untuk kita menggunakannya, learning curve-nya atau untuk berpijaknya itu jadi lebih mudah dibanding menggunakan platform yang lain, gitu ya. Kenapa? Nanti akan saya cerita. Oke. Nah, sebelumnya juga perkenalkan lagi ya. Saya Syagi Arsyad juga ya. Saya Syagi Arsyad. Sekarang sebagai VP of Teknologi di PT Logos Teknologi Utama ya. Dan sebelumnya saya pernah menjadi Microsoft Student Ambassador, dulu namanya Microsoft Student Partner di tahun 2007 sampai 2008 sampai 2010 itu namanya Microsoft Student Partner ya. Kalau sekarang namanya kan Microsoft Launch Student Ambassador. Oke. Nah, sebelumnya juga pernah bekerja di Microsoft di tahun 2013 sampai akhir 2017. Nah, saya juga selain aktif di PT Logos sebagai VP of Teknologi, saya juga aktif di YouTube ya. Channel YouTube saya silakan di-subscribe. Channel YouTube saya adalah Syagi Arsyad. Oke. Selain itu juga saya juga aktif di komunitas Microsoft 365 Indonesia di Telegram. Ini URL-nya t.me/m365id. Oke. Nah, kebetulan saya juga dinobatkan oleh Microsoft Asia Pacific sebagai Microsoft Most Valuable Professional atau MVP untuk kategori M365 Apps and Service. Kalau sekarang mungkin saya udah bukan sendiri, udah ada yang baru ya. Jadi ada di Indonesia tuh ada 2 ya. Oke. Nah, masuk ke konsep aplikasi tanpa ngoding atau low code no code development ya. Low code no code development ini konsepnya adalah kita membuat aplikasi menggunakan visual interface ya yang sifatnya pre-built komponen yang memungkinkan kita untuk ngebuat aplikasi itu codingnya tuh sedikit. Oke, nggak perlu coding banyak. Kalau zaman dulu saya perlu coding, saya perlu siapkan front end-nya, kemudian saya bisnis layer-nya, kemudian ada back end-nya, kemudian kita juga siapkan sebagai data access layer-nya dan kemudian database-nya dan kawan-kawan ya. Nah, ini memungkinkan simplifikasi hal itu. Oke. Nah, banyak hal dikurangi sehingga memungkinkan ini mengenrich more wide range of people. Jadi orang-orang yang bahkan non teknis itu bisa bikin aplikasi. Nah, konsep ini disebut sebagai citizen developer. Citizen developer ini adalah konsep baru di mana
kalau kita mau bikin aplikasi, kita tuh nggak harus jadi programmer, oke? Kita nggak harus jadi programmer, yang penting kita tahu mau bikin apa, ya, logiknya seperti ini, kita bisa bikin aplikasi. Baik itu aplikasi atau automasi atau mungkin sebuah report, ya. Report, sesi mengenai report atau dashboard yang akan dibahas di sesi selanjutnya mengenai Power BI. Tapi idenya adalah ini ada ide mengenai citizen developer, di mana kita mau membuat aplikasi ataupun otomasi ataupun report, ya, yang sehari-hari dipakai di dunia kerja tanpa perlu coding atau tanpa diperlukan skill coding yang dedicated. Oke. Nah, in the nutshell, ya, bayangkan, ya, kalau misalkan kita membuat aplikasi itu adalah membuat rumah, ya, kita perlu sebuah arsitek. Nah, perlu arsitek. Arsitek yang mengetahui mengenai konstruksi, kemudian butuh waktu untuk bikin blueprint-nya, kemudian juga step by step-nya dia mesti tahu sebagai apa, kemudian juga dia mesti bisa tahu bagaimana develop sampai ke detail-detailnya, ya. Nah, itu adalah traditional development. Oke, apakah sekarang masih ada? Pasti masih ada, ya. Nah, konsep baru adalah low code no code. Jadi kita bayangkan lagi kalau misalkan kalau kita mau bangun sebuah rumah, ya, bayangkan itu kita nggak perlu ribet, kita seperti ngebangun sebuah bangunan Lego, ya. Kalau kita mau bangun Lego, bahkan anak saya pun bisa bikin rumah-rumahan pakai Lego. Kenapa? Karena udah ada komponen-komponen atau blok-blok yang sifatnya pre-built, cuma tinggal disusun-susun aja. Tinggal kita tahu mau bikin apa, nah bisa dibuat, gitu ya. Nah, konsep bagaimana orang yang memang tidak spesialis untuk bikin aplikasi, ya, untuk bisa aplikasi inilah simplifikasi mengenai konsep low code, no code. Oke? Sehingga low code and no code development ini empower lebih banyak range people, including non-technical person. Nggak harus dia programmer atau developer. Orang biasa pun, ya, yang dia memiliki kebutuhan untuk membuat aplikasi itu bisa. Oke? Nah, kalau kita tarik kembali, developing aplikasi itu membutuhkan beberapa banyak hal, oke? Pertama adalah kita butuh sebuah data center. Wah, ini data center ya. Kemudian kita butuh internet dan network, kita butuh physical server, ya, ini di enterprise seperti ini. Kemudian operating system-nya, directory-nya, kemudian database-nya, kemudian framework-nya, kita juga butuh aplikasinya, juga butuh data. Panjang, banyak hal kita butuhkan untuk mendevelop aplikasi. Ini kalau saya bicara di enterprise atau di perusahaan-perusahaan. Oke. Yang mana implementasi adalah kita butuh server room, misalkan internet, kemudian server dan storage, ya, butuh OS-nya seperti Windows Server atau Linux. Kita bisa pakai itu adalah Active Directory atau LDAP untuk menyimpan directory data user, kemudian pakai SQL Server ataupun MySQL untuk database-nya, pakai .NET, PHP, Java untuk kita framework yang kita gunakan, kemudian kita coding, gitu ya. Nah, orang yang bisa mendevelop ini semua disebut sebagai full stack developer. Nah, full stack developer ini adalah orang yang bisa dibilang rare, ya, karena dia bisa semua, bisa dari ujung ke ujung, dan tentunya artinya dia adalah spesialis untuk hal itu. Oke. Cuma masalahnya adalah apakah kita untuk mencapai ke situ, itu kan sesuatu yang sulit, apalagi kita masih mahasiswa atau masih belum ada duit ke situ. Nah, ada lagi cara yang lebih mudah, itu adalah student mode atau mahasiswa mode, ya. Ya udah kita pakai laptop, nggak usah pikirin ribet-ribet, everything kita running di laptop aja, ya. Active Directory apa itu? Udah kita pakai aja SQL Server atau MySQL yang gratisan, ya. Itu untuk dari database-nya. Coding pakai PHP, kemudian kita bikin aplikasi. Ini pretty much yang saya lakukan waktu saya kuliah atau saya develop aplikasi. Tentunya menggunakan Visual Studio, ya. Problemnya adalah ini bukan sesuatu yang
bisa digunakan oleh banyak orang. Banyak orang melihat masih ribet juga sih. Yang pertama tadi ribet. Bagaimana kita mesti mengetahui dari ujung ke ujung mengenai data center lah, mengenai physical server lah, directory lah, ribet. Oke. Apalagi yang udah disimplifikasi untuk development mesin saya cukup pakai laptop saya, kemudian pakai development Visual Studio, masih dianggap ribet juga. Kenapa? Karena sehari-hari kalau kita bukan orang yang memang spesialis atau memiliki keahlian atau apa ya, seperti kuliah di IT lah, ya. Ini sesuatu konsep yang terlalu ribet, ya. Banyak orang dia kan nggak memiliki luxurious untuk bisa mengakses hal ini. Kenapa? Mereka kalau mau mendevelop apps-nya sebagai technical person, mereka lakukan adalah menggunakan laptop mereka dan mereka gunakan Excel. Believe it or not, ya, banyak orang mendevelop aplikasinya, ya, itu di Excel. Aplikasi seperti apa? Saya mau mendata penjualan di toko. Pakai apa? Pakai Excel. It works, ya. Mungkin nggak secanggih ada text box, ada bisa submit data atau segala macam. Enggak, yang penting adalah aplikasi itu konsepnya adalah bagaimana kita bisa menggrab data, ya, bisa mengcapture data. Oke, kemudian kita bisa lakukan sesuatu dalam data tersebut. Excel pretty much bisa melakukan itu, sehingga bisa dibilang de facto application yang dipakai oleh non-technical person, ya, developer apps-nya atau dev tools-nya itu adalah Excel, ya. Mereka punya sistem data penjualan mereka di situ, data perpajakannya kah, data produksinya, everybody is using Excel. Oke. Nah, sehari-hari juga kita menggunakan Excel untuk kita melakukan sharing data. Oke, kita taruh sharing data di situ, kemudian misalkan kita pakai Microsoft 365 kita sharing data, kemudian kita gunakan itu untuk ini adalah data kita untuk kita edit satu sama lain di tim kita, ya. Nah, problemnya adalah Excel itu is a very good application, tapi tidak dirancang untuk menjadi sebuah actual application. Nah, ada nggak cara saya sebagai orang non-technical, ya, dengan LCNC ini menggunakan file Excel saya pengen, ya, saya pengen menggunakan Excel saya taruh misalkan di OneDrive, ya. Nah, orang bisa mengedit Excel itu tanpa mengakses Excel itu. Caranya gimana? Kita gunakan Power Apps. Oke. Nah, sekarang saya mau demokan dulu seperti apa. Bentar. Oke. Ini adalah halaman awal dari Power Apps. Power Apps ini adalah bagian dari Microsoft 365. Ya, bagian dari Microsoft 365. Kita bisa gunakan untuk membuat aplikasi tanpa coding. Gimana bentuknya? Nah, misalkan saya mempunyai sebuah file Excel. Bentar, file Excel saya ada di sini, ya. Ini adalah file Excel saya. Ini adalah simple file Excel yang ceritanya adalah data penjualan. Di sini ada nama kota, nama cabang, handphone. Jadi ceritanya jualan handphone ya. Kemudian salesperson-nya penjualannya berapa. Ya. Saya mau bikin aplikasi sehingga tim member saya itu bisa mengedit atau mengentry data ke Excel sini. Caranya gimana? Caranya kita taruh Excel ini ke OneDrive. Oke, di sini Excel sudah saya taruh di OneDrive. Kemudian kita buat aplikasinya. Caranya gimana? Kita start with data dari home, ya. Kita start with data. Kita pilih saya mau pakai data eksternal, artinya datanya sudah ada. Oke. Nah, saya mau dari Excel. Oke. Kemudian, nah, ada di OneDrive. Oke, tadi saya taruh di folder demo. Nah, ini filenya, book1.xlsx. Nah, ini tabel yang tadi saya perlihatkan. Dia require kita untuk membuat sebuah ID, kita pakai auto generate aja, kayak create app. Nah,
Power Apps itu akan langsung membuatkan kita aplikasi dengan Excel tadi menjadi database-nya, ya, tanpa kita perlu pikirin coding-nya gimana. Oke, nah ini dia. Oke, nah ini aplikasinya untuk melakukan data entry. Misalkan sini saya start, saya tambahkan satu data baru. Ini ID auto generated, saya masukin asal aja. Misalkan cabang jangan Sudirman, udah ada. Cabang Cengkareng Barat. Oke. Kemudian handphone yang terjual adalah Xiaomi 13. Kota Jakarta. Penjualan misalkan 12.500.000. Salesnya misalkan adalah Rudi. Kita save. Nah, semudah itu kita membuat aplikasi untuk sifatnya entry data. Oke. Dan believe it or not, ya, di perusahaan besar, ya, perusahaan besar di Indonesia, 80% permintaan untuk pembuatan aplikasi ke orang IT, ya, itu adalah membuat aplikasi seperti ini. Ya, bukan membuat aplikasi yang canggih segala macam, sesimpel aplikasi seperti ini. Mengentry data dan datanya nanti bisa diekspor ke Excel. Nah, kalau sekarang kita buat datanya bahkan interaksi langsung ke Excel, ya. Sehingga kalau tadi saya ambil filenya, ini dia filenya di OneDrive saya. Nah, ini udah masuk nih, ya. Dan tadi dilihat saya nggak coding sama sekali. Oke, saya nggak coding sama sekali. Nah, kalau saya mau edit gimana? Saya mau edit, caranya adalah saya cuma tinggal sesimpel, saya nggak mau nih yang muncul adalah Cengkareng Barat. Nah, tapi yang muncul adalah nama handphonenya. Galeri 1 selected dot, selected dot, handphone. Nah, ini adalah kolom-kolom di Excel. Oke. Nah, kita mau edit pun semudah ini. Oke, kita mau edit aplikasinya pun semudah ini. Gitu. Saya misalkan mau ganti dikit, ini yang ini di atas, ya. Misalkan tulisan handphonenya di atas, bukannya cabangnya. Saya sesimpel field-nya ada apa. Nah, ini field-nya. Title-nya saya mau handphone. Kemudian subtitle-nya saya mau adalah di cabangnya, ya. Nah, dan bodinya adalah misalkan penjualannya. Nah, saya run semudah itu. Sesimpel ini dan nanti cuma tinggal saya publish, ya, aplikasinya. Tim member saya bisa mengakses aplikasi ini, ya. Dari yang sifatnya no code tanpa coding sama sekali ataupun kita low code, ya. Low code itu adalah kita coding tapi cuma yang seperti tadi nih cuma 1 baris 2 baris. Ya, cuma 1 baris 2 baris aja gitu, ya. Nah, itu adalah konsep bagaimana kita bisa membuat aplikasi dengan cepat dan kalau yang seperti ini, orang non teknis pun itu bisa membuat aplikasi yang paling cuma diajarin 1 atau 2 jam pun udah selesai, gitu. Oke, sekarang saya balik ke materi. Sehingga, ya, kita bisa melihat di sini adalah benefit dari low code, no code itu adalah pertama, kalau Anda adalah orang teknis atau adalah developer, Anda bisa membuat aplikasi itu lebih cepat. Ya, di kantor saya bukan dedicated developer, saya cuma partially jadi developer. Saya membandingkan antara saya membuat aplikasi coding manual pakai .NET, ya, ASP.NET C# dengan saya membuat aplikasi menggunakan Power Apps, itu development jauh lebih cepat, jauh lebih cepat. Oke. Yang kemudian yang kedua adalah reduce cost. Kenapa? Ketika kita membuat aplikasi menggunakan coding biasa, itu membutuhkan waktu yang lebih panjang, ya. Kedua, membutuhkan expertise yang gajinya nggak murah, gitu ya. Nah, kita bisa cut cost ini dengan cara adalah orang bisnis aja atau orang yang memang pekerjaan sehari-harinya tahu aplikasinya, cara aplikasi yang mau melakukan apa, dia yang bikin. Nah, dengan cara itu akan melakukan penghematan cost bagi perusahaan. Oke.
Kemudian juga menghilangkan reliance atau ketergantungan terhadap IT team. Nah, zaman dulu IT team itu bisa dibilang love and hate relationship kepada orang bisnis. Kenapa? Dibilang, oh IT team kalau minta ini lama. Kenapa? IT team karena menghandle banyak hal. Bukan cuma ngurusin bikin aplikasi aja. Mereka harus menghandle server, mereka harus menghandle network, dan lain-lainnya. Ya, juga aplikasi yang sifatnya mungkin penting. Nah, ketika kita mau bikin aplikasi yang mungkin kecil seperti tadi, ya. Nah, kalau terlalu banyak request ke IT team juga bakalan butuh waktu yang lama. Nah, sehingga ini jadi solusi untuk company-company yang pengen atau untuk yang kita profesional atau Anda rekan-rekan yang nanti akan terjun ke dunia bisnis, ya. Untuk bisa membuat aplikasi tanpa tergantung kepada tim IT. Udah buat langsung aja, gitu. Bisa langsung buat sendiri, gitu. Sehingga orang yang non IT, ya, itu bisa langsung berpartisipasi membuat aplikasi tanpa tergantung pada orang IT, gitu ya. Dan juga dan juga ini memungkinkan untuk aplikasi ini bisa sesegera mungkin dipakai oleh user, ya. Time to market-nya jadi lebih cepat, gitu ya. Nah, perbandingannya kurang lebih seperti ini. Kalau kita pakai LCNC development ini, ya, ini bisa memungkinkan untuk orang yang little to no coding experience. Oke, development jadi lebih cepat, kemudian mengurangi ketergantungan kepada orang IT dan jadi bisa lebih cepat untuk di-deploy, ya. Kemudian juga nggak perlu too much bikin aplikasi dari scratch. Pakai aja beberapa bahkan udah pre-built, gitu. Oke. Nah, ini kurang lebih visualisasi perbandingannya, ya. Kalau menggunakan yang in-hand code ataupun yang manual, mahal, lama, gitu ya. Oke. Tapi kalau menggunakan low code, no code itu bisa lebih cepat, ya. Tadi aja kelihatan saya lakukan hitungan detik, gitu ya, atau hitungan menit. Oke. Cuma sesuatu yang tentunya ada sebuah tradeback-nya. Oke, ada challenge dan limitasi. LCNC ini bukan ditujukan untuk semua jenis aplikasi, oke? Bukan ditujukan untuk semua jenis aplikasi. Dia ditujukan untuk aplikasi sifatnya, kalau di Microsoft 365 itu adalah memang untuk kolaborasi, untuk entry data, untuk kolaborasi, untuk workflow approval dan lain sebagainya, ya. Sedangkan untuk aplikasi-aplikasi kalau kita mau bikin macam kayak aplikasi Tokopedia, gitu ya, LCNC nggak ke situ. Kalau kita mau bikin aplikasi apalagi kayak CPU-Z, LCNC nggak ke situ, ya. Memang ada beberapa karakter-karakter aplikasi yang bisa dilakukan dan yang lainnya tidak bisa dilakukan, oke, ya. Dan most of time, ya, orang yang akan yang tidak memiliki capability atau orang yang memang tidak spesialisasi di programming, memang tidak akan ngebuat aplikasi yang ke sana, yang memang yang tidak dilakukan oleh LCNC itu, gitu ya. Sehingga kalau Anda butuhkan sistem yang sifatnya deep customization, arahnya bukan LCNC, tapi coding manual seperti pakai PHP, .NET, Java, dan kawan-kawan. Oke, tapi gimana sih future dari low code, no code development ini? Future dari untuk teman-teman yang masih mahasiswa ataupun sedang mencari kerja, ya, atau bahkan yang udah kerja, ini bisa dibilang this is a future, ya, this is a future. Oke, kenapa? Pertama, kita sejak masa PSBB, kita penggunaan cloud ini udah bukan lagi sesuatu yang sesuatu yang aneh, tapi menjadi sesuatu yang udah umum digunakan. Oke. Nah, LCNC biasa memang running di cloud. Oke, biasa running di cloud sehingga memungkinkan kita untuk nggak perlu belajar terlalu banyak atau curve untuk adopsinya jadi lebih sedikit, ya.
Khususnya di Microsoft 365 itu, Anda sesimpel kalau company Anda menggunakan Microsoft 365, basically Anda tinggal pakai. Nggak perlu lagi mikirin, ini license-nya bagaimana? Nggak usah perlu mikirin. Ya. Tapi kalau mau yang lebih advance tentu ada license tambahan, tapi itu untuk barrier untuk entry-nya udah hilang. Gitu ya. Nah, jadi LCNC ini ataupun bikin aplikasi tanpa coding ini ya untuk jadi solusi untuk kepada workforce di Indonesia ya untuk challenge-nya bisa membuat aplikasi secara lebih cepat ya. Secara lebih cepat, oke. Sesimpel connect ke data, create application, kemudian publish, user bisa pakai. Itu. Oke. Dan yang paling penting lagi, kita bisa membuat baik itu di web ataupun di desktop maupun di mobile. Oke, kita pakai satu platform yang tadi saya buat itu saya bisa buat langsung untuk ke mobile ya. Ketika itu di-deploy di mobile itu menjadi super app ya. Jadi semacam kayak kita bisa taruh ini adalah QR untuk Anda bisa mengakses aplikasi untuk cuti gitu ya. Nah, kita bisa pakai dengan QR itu bisa kita akses dan bikin aplikasinya pakai si Power Apps atau LCNC ini, gitu ya. Pakai Power Apps dan nanti cuma tinggal di-deploy ke cloud. Nah, user mengaksesnya menggunakan aplikasi Power Apps di mobile. Gitu. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan, saya buka sesi pertanyaan. Atau mau lihat demo yang lebih canggih lagi? Mungkin bisa lihat demo yang lebih canggih lagi sepertinya, Pak. Biar lebih. Saya Oh, ini ada pertanyaan, Pak. saya buka pertanyaan dulu deh. Saya masih ada demo yang lebih canggih lagi. Ya, silakan. Oh, pertanyaan nih ya. Oh, dari Silakan, Pak. Fahur Ruhilal. Sorry kalau saya salah baca. Apa Power Apps Plan masuk ke Microsoft 365 Personal atau Home? Tidak. I don't think so. Actually saya nggak tahu Microsoft 365 Personal atau Home, tapi I don't think so. Ya, kayaknya nggak. Oke. Tapi kalau Anda saat ini jadi employee di satu company dan dia adalah menggunakan Microsoft 365, itu tidak include. Kalau Anda adalah student dan kampusnya menggunakan Microsoft 365, itu tidak include. Gitu. Pertanyaan Ya, dari Nur, ya, ya Pak. Tadi pertanyaannya ada di message sih, Pak. ya. Nah, jadi terangnya gini, Pak. Ketika kita udah selesai membuat aplikasi nih, Pak, di Power Apps gitu. Hmm, Terus kita publish kan. Kita dari sisi usernya itu dalam bentuk apa ya, Pak? Programnya atau link yang di-share atau seperti apa ya? Terus kedua, apa namanya, eee, itu hanya pengguna atau yang punya lisensi M365 saja kah yang bisa akses aplikasi itu atau yang tidak punya, akses, apa namanya, akun M365 pun bisa akses aplikasi tersebut gitu, Pak? Itu aja Oke. sih, Pak. Kalau saya bicara untuk konteksnya adalah Power Apps, ya, itu adalah yang akses harus memiliki license. Oke, baik itu license Power Apps di Microsoft 365 ataupun Power Apps yang sifatnya lebih premium. Oke. Nah, mengaksesnya gimana? Cara akses ketika kita sudah publish, kita udah kasih share ke orang lain, cara aksesnya bisa beberapa hal. Cara pertama adalah eh, kita kasih URL seperti eh, sebentar. Tadi kita kan udah buat aplikasi ya, kita udah publish. Saya show di sini. Cara pertama adalah kita kasih URL ini. Nah, ini URL ini kepada user. Oke, bisa kita publish berupa short URL-nya atau kita publish berupa QR code-nya, short link-nya kepada orang-orang. Itu cara pertama. Cara kedua itu adalah kita taruh di Teams. Sorry, saya pakai Teams yang nah,
Ini Teams demo saya. Saya bisa sesimpel, ini kan kita di Teams untuk kita melakukan conversation ya. Misalkan saya di sini aja deh. Nah, saya bisa add, di sini adalah Power Apps. Nah, ini tadi yang barusan app. Nah, ini di aplikasi kita. Kita bisa mengakses aplikasinya di dalam Teams. Gitu. Jadi, semua tim member kita yang kita bilang, saya ada satu file Excel, ada satu data nih, tolong di entry. Gitu ya. Nah, kita coba tinggal embed di dalam Teams, semua orang bisa langsung entry datanya di situ. Gitu. Dan cara ketiga itu adalah kita pakai aplikasi Power Apps. Oke, ini aplikasi Power Apps ada di apa namanya? Ada di Microsoft Store ya. Ada juga di Play Store, ada juga di App Store. Oke. Ini tadi aplikasi kita kalau nggak salah yang app ini ya. Nah, saya kebanyakan bikin aplikasi nama app, kalau ketukar mohon maaf ya. Oke. Berbeda, tapi intinya adalah kita mengaksesnya menggunakan menggunakan si aplikasi Power App ini. Dia ada di Windows, dia ada di Android, dia ada di iOS, gitu. Seperti itu, Pak. Ya. Nah, apakah dia butuh license? Yes. Kalau untuk yang sifatnya aplikasi seperti tadi, dia include di license Microsoft 365. Tapi kalau yang lebih advance, dia mungkin butuh license yang lebih premium. Seperti itu. Silakan yang lainnya. Mungkin ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Pak Saki, mungkin bisa langsung angkat tangan atau langsung memberikan pertanyaannya di kolom komentar. Atau mau lihat yang lebih canggih? Oke. Nah, saya akan membuat satu aplikasi ini yang tanpa coding sama sekali, ya. Itu disebut sebagai Power Apps Model Driven. Oke. Nah, di sini saya di environment-nya. Nah, Power Apps seperti tadi konsepnya, dia berkonsep pada kita bisa membuat aplikasi berdasarkan data kita. Nah, kalau tadi konsepnya adalah low code ya, walaupun saya tadi demokan dengan tanpa coding atau coding dengan minimalis, tapi itu actually masih sifatnya low code. Ada lagi yang konsepnya adalah no code, yaitu adalah model driven. Oke, saya sesimpel bikin database-nya, table-nya. Misalkan saya bikin table mengenai insiden atau bukan issue report. Ya, jadi kalau kita sebagai seorang sekretaris, ya, kita bisa tahu ada isu apa saja di perusahaan, gitu ya, dan kita bisa mencatat ada di statusnya seperti apa. Oke. Nah, ini seperti membuat sebuah tabel biasa ya. Kalau Anda common dengan pembuatan tabel di di SQL Server ataupun MySQL, kurang lebih seperti ini. Kita tahu ada insiden name-nya apa, kemudian kita tambahkan lagi kolomnya. Pertama kolomnya adalah tanggal berapa. Oke, tanggal berapa. Kemudian kita cari tipe datanya, kalau tanggal tentunya adalah date only. Oke. Kemudian status ya, atau bukan deskripsi. Oke, deskripsi data tipenya kita pakai teks yang panjang, rich text. Oke. Kemudian rich text. Kemudian saya bisa kolom lagi status. Oke, status saya bisa kasih choice.
Oke, statusnya adalah started, ya, isunya baru started, follow up, kemudian approval, kemudian close. Oke, nggak usah pakai approval ya, langsung close ya. Ya. Nah, dari dari tabel ini kita bisa langsung bikin tampilannya. Nah, ini ada formnya. Di form, main form, ya. Nah, dari main form ini saya langsung bisa, nih ownernya saya taruh atas, kemudian saya bisa masukkan kejadiannya tanggal berapa, kemudian statusnya apa, kemudian deskripsinya apa, yang detail. Oke. Kemudian saya save and publish. Oke, ini saya bikin tampilan formnya. Kemudian saya bikin tampilan nggak masih publishing. Nah, kemudian selain formnya, saya juga mau view-nya. View-nya itu yang pada saat aktif issue report itu, saya mau selain nama muncul di sini ada tanggal dan ada ini status. Oh, di status yang saya buat. Oke, save and publish. Oke, tinggal terakhir saya sematkan mereka ke dalam sebuah aplikasi. Oke, ke dalam sebuah aplikasi. Sebentar, saya agak lupa kalau ini. Blank app. Oke, create. Misalkan issue list. Oke, aplikasi issue list. Oke, tadi kan yang kita lakukan sudah membuat buat tabel datanya, kemudian kita sudah buat formnya, kita sudah buat view-nya, ya. Tinggal saya sematkan. Saya lebih biasa pakai yang klasik. Oke, new data first table, ambil data table itu adalah issue report. Tadi issue report ya? Saya lupa nih. Oke, ini dia issue report. Oke, tinggal saya publish. Saya sudah selesai. Saya cuma tinggal play atau saya kasih URL ini kepada orang-orang atau saya publish seperti tadi. Saya sudah punya nih sebuah sebuah aplikasi. Misalkan nama ada bocor di lantai 3. Oke, tanggalnya saya pakai bukan tapi date ya. Ya udahlah. Saya seperti tadi pakai date Januari. Statusnya masih started. Oke. Nah, ini sampel teks. Oke, save and close. Oke, kemudian name-nya adalah misalkan issue ada laptop rusak. Misalkan ini 3 Januari. Ini semestinya saya pakai tipe data kalender ya, tapi saya salah tadi dikit. Ini sudah di follow up. Ini teks ya. Nah, semudah itu kita bisa bikin aplikasi entry data ya, dan aplikasi yang seperti ini sesuatu yang kepake banget di enterprise ya. Termasuk yang lebih advance lagi kalau kita mau ada step by step-nya. Sebentar saya pakai aplikasi yang actual saya pakai di company saya. Saya pakai aplikasi yang actual dipakai company saya sebentar ya. Saya pakai data yang aman. Nah,
Tampilannya kayak yang tadi nih, atau saya pakai tampilan lama biar seperti tadi. Nah, dengan aplikasi yang tadi dengan cara yang serupa seperti tadi, saya bisa ngebuat semacam aplikasi enterprise level, ya, yang mana saya tadi bisa melakukan entry data, ya. Kemudian saya bisa tracking status dari fase-fase dari masing-masing dari pekerjaan ini, ya, dan checklist dari masing-masing fase ini. Nah, ini dipakai di mana? Contohnya adalah pada tim sales. Tim sales itu kadang terjadi salesnya pada saat di review bilang, besok itu order, padahal meeting aja belum, gitu ya. Nah, dengan cara ini bisa di tracking, oh ini udah, ini belum, ini udah, ini belum. Untuk masing-masing itemnya, untuk masing-masing fasenya, ya. Sorry tadi yang mana ya? Ya, untuk masing-masing fasenya sehingga kita bisa kelihatan bisa lihat lebih jelas mengenai kumpulan pekerjaan yang memiliki proses bisnis yang linear gitu. Dan itu ada banyak gitu ya. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin jika belum ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin saya yang akan bertanya nih, Pak. Kan tadi Yo, kan kita udah silakan. membuat form dan view gitu kan. Nah, itu kalau di Power Apps itu bisa kita kasih akses gitu tidak sih? Maksudnya user satu hanya bisa mengakses form ini aja atau view ini aja, dan user 2 itu bisa mengakses semuanya seperti itu. Apakah memungkinkan seperti itu, Pak? Yes. Power Apps tadi ada dua ya, yang Power Apps yang sifatnya low code dan Power Apps yang sifatnya no code. Ya, kalau yang low code kita harus sedikit coding mengenai user ini bisa akses yang di data yang mana ataupun form yang mana. Kita perlu agak coding dikit. Tapi kalau yang no code kita bisa sesimpel user ini masuk dalam role yang mana. Nah, nanti kita cuma tinggal checklist, dia bisa create, dia bisa delete, dia bisa view, gitu. Ya, tuh, tanpa coding. Wih, keren banget, bisa cepet banget. Hmm. Oke, ini ada pertanyaan nih, Pak, dari Mas Fuad nih. Plus minus dibanding Microsoft Access apa, Om? Actually saya nggak tahu Microsoft Access itu bisa dipakai buat apa. Oke, actually saya nggak tahu Microsoft Access itu bisa dipakai buat apa, karena itu satu-satu di Microsoft Office yang saya tahu itu dipakai untuk personal database ya, tapi saya nggak pernah pakai. Oke. Tapi kalau misalkan dibilang bedanya apa, jadi yang saya aware Access itu lebih ke arah untuk personal database ya, yang sifatnya adalah personal database. Jadi aplikasinya di PC saya, database-nya di komputer saya. Tapi di banyak case kita membutuhkan bukan cuma saya saja yang mengentry data, tapi adalah kumpulan orang yang mengentry data, ya, yang mana itu selain kita buat aplikasinya, kita juga memerlukan semacam kayak directory atau database user. Database user itu misalkan Rico username passwordnya apa? Kalau kita gunakan cara coding manual, username passwordnya kita perlu taruh di database. Kita perlu maintain database, maintain user itu. Sedangkan kalau kita pakai Power Apps, kita sesimpel login ke Microsoft 365, kita akses aplikasi, jadi kita nggak perlu simpan ini username passwordnya Rico itu apa. Ya, kalau ditanya username passwordnya Rico apa, login aja pakai Microsoft 365, udah, gitu. Oke. Dan kemudian mengenai approach tadi akses itu adalah untuk personal database atau personal application, bisa ditambah untuk di Power Apps ini. Selain kita juga bisa gunakan sebagai personal application, kita juga bisa gunakan untuk collaborative application. Seperti itu. Oke.
selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Pak Aditya. Kalau Power Apps mau trial, apakah harus beli license dulu untuk Microsoft 365? Yes. Yes, gitu deh. Ya. Ya. Or kalau Anda beneran untuk developer di komunitas Microsoft 365 udah dikasih tahu ada caranya untuk jadi untuk jadi Microsoft 365 developer ya. Join komunitas Microsoft 365 Indonesia t.me/m365id gitu. Ya, silakan. Oke, ada lagi nih. Bagaimana soal migrasi data ketika ada perubahan app? Misalkan awal kali dibuat hanya ada 3 field, kemudian ada 1 field yang dirubah datanya, date dari lokal ke UTC. Ada penambahan atau penghapusan field dari Pak Fahru Hilal. Kalau penambahan field itu sesimpel kita kalau kita masih buka editornya, kita bisa sesimpel refresh data connection. Oke. Kita bisa sesimpel refresh data connection. Kalau misalkan kita udah buka editornya, kita buka lagi aja aplikasi editornya, dia akan langsung refresh pakai menggunakan struktur terbaru dari database kita. Gitu. Ya. Jadi pretty much aman gitu ya. Kalau ada penambahan 3 field, 4 field, cuma tinggal refresh data connection aja. Oke, dia akan otomatis tarik skemanya. Ya tentunya kalau ada penghapusan field yang misalkan itu ternyata udah ada di form kita, itu agak sedikit break lah. Ada error message-nya kok. Gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Dayon Pahlanov. Apakah Power App bisa melakukan proses layering approval? Bisa banget. Ya, bisa banget. Ya, kita gunakan Power Automate. Jadi memang saya nggak sempat bahas di sini. Ya, Power Automate itu kita bisa gunakan melakukan untuk kita membuat approval berjenjang atau bahkan approval yang sangat kompleks. Ya, approval yang sangat kompleks depend on misalkan ada satu kategori yang approve siapa, kategori yang lainnya yang approve siapa, ya. Kemudian kalau udah di-approve nanti di-approve oleh manajer dari yang meng-approve-nya itu. Nah, itu kan udah sangat kompleks tuh, ya. Nah, kita bisa menggunakan Power Automate yang di-trigger oleh Power Apps. Dan kedua-duanya sudah include di Microsoft 365. Gitu ya. Jadi kalau untuk yang student udah pakai Microsoft 365, udah bisa langsung develop. Terus ada lagi, misal user A membuat aplikasi X ini sudah dipakai. Lalu user A ini resign. Bagaimana kita maintain aplikasi X ini? Karena user X ini sudah resign, tentunya kita bisa reset passwordnya, ya. Kemudian kita masuk ke account-nya, kita reassign account owner-nya itu ke orang lain. Kita reassign account owner ke orang lain, udah selesai, gitu aja. Seperti itu. Setelah itu ya pretty much jalan seperti biasa. Berarti istilahnya harus diambil alih dulu ya. Ya harus diambil alih. Ya. Baik, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi. Kolom komentarnya masih terbuka atau kalau ingin open microphone dan tanya ke Pak Sagi langsung, mungkin bisa angkat tangan lalu saya akan berikan akses untuk voice-nya. Buat yang belum subscribe ke channel YouTube saya, subscribe di sagi.my.id, website buka browser sagi.my.id. Oke, silakan kalau masih ada pertanyaan atau ada yang mau di-share mengenai Power Apps ini? Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Pak Dayon Pahlanov.
apakah training berbahasa Indonesia untuk Power Apps dan Power Automate adakah training berbahasa Indonesia untuk Power App dan Power Automate yang cukup lengkap A sampai Z? Ada di channel YouTube saya. Ya, actually saya udah mempublish trainingnya dengan bahasa Indonesia, ya. Itu di channel YouTube saya. Ya, oke, nggak lengkap-lengkap amat, tapi Anda setidaknya itu bisa menjadi semacam kayak entry point untuk Anda bisa belajar Power Apps dan Power Automate, ya. Apa namanya, di Microsoft Partner, termasuk company saya sekarang juga menawarkan untuk training, tapi kalau misalkan Anda cuma untuk sekedar mau coba ataupun mau memulai, di channel YouTube saya cukup. Gitu. Ya, unless Anda sekarang sudah di satu company dan ingin mulai berfokus pembuatan aplikasi menggunakan Power Apps, well, contact me, ya. Silakan. Oke, masih ada pertanyaan lagi, mungkin satu pertanyaan lagi mungkin masih bisa. Sebelum kita tutup sesi webinar pada kesempatan kali ini. Mungkin dari Pak Yakub, Pak Dayon Palhanov, atau Pak Fahro Hilal, mungkin masih ada pertanyaan lagi, kami persilahkan. Dari anak-anak MLSA yang lain? Saya aman. Aman? Iya. Ya. Karena jujur saya sudah implement dikit-dikit gitu sih untuk kegiatan kampus ya. Jadi Ya. cukup Saya kan membantu. cukup bantu ya. Nah, saya kan sekarang saya tinggal di Depok beberapa tahun terakhir, sering main ke kampus saya di UI ya. Nah, Power Apps ini digunakan oleh UI itu buat, saya lupa ada entry data mahasiswa baru atau apa gitu ya. Saya lupa. Nah, yang mereka lakukan untuk mahasiswa baru scan QR, download Power App kemudian scan QR code ini. Loh, canggih juga ya. Sesimpel itu, misalkan mereka kayak anggaplah ada satu itinerary untuk ada satu yang perlu di-entry oleh mahasiswa-mahasiswi baru itu untuk masa apa sih, masa awal kampusnya. Nah, perlu entry datanya, orientasinya gitu ya. Nah, yang mereka instead of mereka suruh buka website ini, enggak, mereka taruh ini QR code-nya, download ini QR code ini, dah entry data situ. Dan itu menjadi semacam kayak super app bagi kampus. Wah, Gitu. keren banget. Oke, mungkin karena waktunya sudah mau jam 4, jadi terima kasih untuk semua peserta yang sudah hadir di webinar sore hari ini. Terima kasih, dan jangan lupa follow Instagram mlsa.id karena kita akan update informasi terbaru tentang kalau ada webinar terbaru. Dan terima kasih, sekali lagi terima kasih, dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Okay, thank you. Terima kasih. Thank you everyone.